situ ke Sumatera, ya. Kemudian nanti ada di Perla, ada di Pasai, ada di Aceh itu, ya. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka, Kerajaan Samudra Pasai, Perla, Aceh, ya. Maka makin ramailah para ulama dengan pedagang Arab di Nusantara Indonesia. Di samping mencari keuntungan dunia, mereka juga mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyebarkan agama Islam. Mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Balighu anni walau ayah. Kultural. Penyebaran Islam di Indonesia menggunakan media budaya sebagaimana yang dilakukan para wali songo di Pulau Jawa. Misalnya Sunan Kalijogo dengan pengembangan kesenian wayangnya. Ia mengembangkan wayang kulit, mengisi wayang kulit yang bertema Hindu dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilainya. Ya. Sunan Muria dengan pengembangan gamelan, ya, gundul-gundul pacul. Kedua kesenian tersebut masih digunakan sampai sekarang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa menggunakannya sampai sekarang. Sunan Giri menciptakan banyak sekali mainan anak-anak seperti jalungan, jamuran, ler in ler, nah itu ya, cublak suweng, cublak suweng, sureng, tenggelantar dan seterusnya. Pendidikan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik yang menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara adalah keluaran pesantren tersebut. Datuk Ribandang yang mengislamkan kerajaan Goa, Talo, dan Kalimantan Timur adalah keluaran pesantren Sunan Giri. Santri Sunan Giri menyebar ke pulau-pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruko, Ternate, hingga ke Nusantara Tenggara. Dan sampai sekarang pesantren tersebut terbukti sangat strategis dalam memerankan kendali penyebaran Islam di Indonesia. Kekuasaan politik artinya menyebarkan Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan di Pulau Jawa. Misalkan Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu raja-raja lainnya di seluruh Nusantara, Raja Goa Talo di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Demak di Jawa. Dan malah kalau di Demak pendampingnya adalah para wali songo. Dan para sultan di seluruh Nusantara melakukan komunikasi bahu-membahu dan tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Keadaan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya negara nasional Indonesia di masa mendatang, karena yang berjuang adalah para ulama. Itu jangan sampai dilupakan. Jas merah dan jas hijau.